firman-Mu. Karena itu selama kami hidup, selagi kami ada, biarlah kami hidup dan terus bergerak di dalam rencana Tuhan, menggenapi rencana-Mu yang agung, destiny ilahi. Dengan apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan di hadapan kami, di kehidupan kami pribadi, biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami saat ini, setiap pribadi kami yang ada di tempat ini, untuk hidup terus berkembang di dalam rencana Tuhan, mengembangkan potensi dan talenta kami sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan, yang Engkau rancangkan dalam hidup kami dari sejak semula. Karena itu berbicara bagi setiap pribadi yang ada di tempat ini, bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, di dalam nama Yesus Engkau berbicara, kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita bersyukur di hari yang pertama di bulan ke-11 ini, 1 November 2020, kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk terus menghidupi kehidupan kita. Tentu itu karena masih ada rencana Tuhan yang harus kita terus lanjutkan dan genapi. Amin, saudaraku. Ya, masih ada yang harus kita kerjakan dan genapi. Karena ketika kita hidup, selagi kita hidup, itu artinya kita hidup untuk memberi buah. Saudara, luar biasa ya, bagi setiap kita yang mau hidup untuk memberi buah dalam rencananya, itu sekali lagi adalah sesuatu yang luar biasa ya. Puji Tuhan, ada single baru hari ini ya, ada perkembangan yang luar biasa. Haleluya. Walaupun ada yang berjanji untuk melihat Bapak tampil, nggak datang saya lihat hari ini. Haleluya. Mungkin nanti pengen lihat videonya ya, mungkin nanti dilihat aja videonya single baru ini. Nah, saudara, bulan November ini ya, Rock International Ministry memberikan tema developing ya, kalau pengerjaannya developing, berkembang atau mengembangkan diri ya, berkembang atau mengembangkan ya. Saudara, kerinduan Tuhan sekali lagi untuk hidup kita terus berbuah. Dengan cara apa, saudaraku? Kita terus berkembang, kita terus mengembangkan diri. Kalau tahun ini Pak Sen sudah mau jadi singer, ya tahun depan mungkin jadi bicara, jadi biaker atau jadi apa ya? Tapi bukan hanya berlaku untuk Pak Sen, berlaku bagi kita semua untuk terus mengembangkan diri. Amin. Wakil gembala dulu sebelum gembala ya. Sehingga akhirnya jadi gembala, timbul berkembang komsel baru. Yang waktu dulu mungkin komsel itu cuma satu, akhirnya jadi 2, jadi 3, jadi 4 dan seterusnya. Haleluya. Juga itu leadership ya, juga mungkin pengembangan dalam potensi kita, dalam talenta kita. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan sudah tanamkan sesuatu potensi mungkin ya di dalam diri kita yang nggak kita sadari. Selain dosen, Pak Sem ini mungkin melihat dirinya dosen, jangan-jangan dia juga punya potensi sebagai bisnismen, konglomerat ya. Kita nggak pernah tahu itu. Mungkin aja ini hanya satu step kecil dari kehidupannya menjadi dosen. Ternyata mungkin jadi presiden, kita nggak tahu saudara ya. Atau jadi bisnismen tadi, tiba-tiba 20 tahun kemudian seperti Jokowi, siapa yang nyangka 98 dia cuma pengusaha kecil, ikut dengan Sri Mulyani. Saya lihat ketika fotonya Sri Mulyani itu pembicaranya dia cuma panitia di kota Solo karena dia seorang pengusaha. Berapa tahun kemudian saudaraku, 20 berapa ya? 30 tahun lah ya. 30 dari 98 atau 99 itu kalau nggak salah sampai 2019 ya, belum nyampe 20 tahun ya. 2000 berapa dia jadi menteri? Sri Mulyani 2014 Jokowi jadi presiden, dan 2016 kalau nggak salah atau 2015 Sri Mulyani ditarik jadi menteri keuangannya. Yang dahulu dia hormat menyambut Sri Mulyani, tiba-tiba 16 tahun kemudian ya bawahannya, 17 tahun kemudian jadi bawahannya. Saudara ya, di dalam diri kita semua, apalagi kita yang memiliki
Tuhan Yesus yang berkata, oleh Dia kita lebih daripada pemenang. Ya, mari terus berkembang ke arah apa yang Tuhan sudah rancangkan. Karena apa? Tidak ada rencana Tuhan dalam hidup kita untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam tanda kutip. Tidak pernah Tuhan menciptakan kita terlahir lasi-lasi ini supaya lengkap penduduk desa Siborna. Ya. Tapi apa? Ada rencana Tuhan yang besar. Dia taruh itu. Ya. Ingat selalu Efesus 2:10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan, ya, pekerjaan yang baik, yang besar, yang mulia, yang sudah Dia siapkan sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Saudaraku, keputusan kita mau hidup di dalam rencana itu atau di luar, mau hidup berkembang ke arah rencana itu atau ke arah rencana kita sendiri. Nah, kadang-kadang karena kesulitan yang ada, kita lebih memilih dengan rencana kita. Karena banyaknya persoalan yang dilihat mata kita, karena latar belakang kita, lahir di kota mana, di desa mana, atau keluarga yang seperti apa asal usul kita, kadang-kadang akhirnya hidup kita berkembang ke arah rencana yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi hari ini saya percaya kita semua di tempat ini biarlah dituntun Tuhan untuk berkembang ke arah rencana Tuhan. Amin. Ya, siapa yang mau, yang rindu berkembang ke arah rencana Tuhan? Amin, haleluya. Nah, bidang apapun itu nanti, biarlah Roh Kudus yang menuntut saudara. Apakah di leadershipnya, apakah di kemampuan bisnisnya, apakah di kemampuan apa lagi? Berkata-katanya, ya, apakah kemampuan di strateginya, atau kemampuan-kemampuan yang lain. Bukan hanya tubuh kita yang berkembang, tapi hidup kita berkembang sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, developing. Nah, saudara, manusia, setiap manusia, ya, lahir dengan 4 kesamaan ini. Yang namanya manusia mempunyai 4 kesamaan. Jadi siapapun saudara punya kesamaan ini. Kalau rambut bisa nggak sama, ada yang keriting, ada yang ikat. Ya, warna kulit tentu banyak yang tidak sama. Apalagi yang tidak sama, banyak sesuatu, ya. Hidup banyak yang tidak sama, ada yang maju keluar, ada maju ke dalam seperti saya, ya. Macam-macam yang tidak sama, tapi yang 4 ini, saudaraku, itu pasti sama. Ada yang bisa menebak apa itu? Yang pertama namanya manusia, pasti terlahir ke dunia. Setiap manusia pasti lahir, saudaraku. Nggak ada manusia yang pecah dari bambu atau turun dari langit. Bahkan ketika Yesus mau menyelamatkan umat manusia, Dia pun terlahir. Saudara, yang lain-lain bisa beda, harta bisa berbeda, orang tua bisa berbeda, saudaraku, tapi yang namanya manusia, dia pasti terlahir. Kesamaan yang kedua, saudaraku, yang namanya manusia pasti punya nama, ya. Yang namanya manusia pasti punya nama. Enggak ada manusia tanpa nama, saudaraku. Kalau mungkin belum punya nama paling lama sebulan 2 bulan, itu mungkin karena suami istri masih berdebat, atau punya ikut campur tangan. Ditanya ke mamanya, Maya Kopar 5 Huki masih dalam kandungan usia 7 bulan, misalnya kandungannya, ya. Saudara, istri ini berkata, sudah, siapa namanya? Ucok Mangaraja. Nggak setuju aku itu, tapi udah setuju. Apa mentubuh katanya gitu, ya. Udah setuju bapaknya gitu. Nggak setuju aku. Akhirnya saudaraku berdebat, ya. Singkat cerita di cancel namanya. Lahir di rumah sakit, dokternya berkata, siapa namanya ini kita kasih? Tunggulah dulu, bapakku nggak setuju. Kata mamanya, saudara. Tapi itu nggak akan lama, ya. Sebulan, 2 bulan, habis itu pasti punya nama. Adakah di tempat ini yang sampai sekarang belum punya nama? Nggak ada, ya. Saya bisa mengidentifikasi setiap kita dengan nama itu, walaupun nama itu lebih daripada sekedar panggilan atau identifikasi, ya. Saudara, yang namanya manusia punya nama, saudara. Bahkan walaupun namanya itu aneh-aneh, kayak nama teman pendeta saya, Reklame, ya, iklan tadi, ya. Itu asli orangnya ada, bukan saya mendengar, tapi saya mengenal orangnya, saudara. Reklame tadi. Bahkan ada nama yang aneh-aneh di Indonesia. Ya, ini namanya Andi Go to School, seorang polisi. Andi
Gotusko. Ini ya. Lihat ini kalau saudara lihat kartu tanda anggotanya, KTA-nya dan juga KTP-nya, Andi Gotusko. Ya. Ada adiknya tentara saudaraku namanya Rudy the Good Boy. Sebentar. Ya, ini Andi Gotusko, nama adiknya Rudy a Good Boy, tentara. Kalau abangnya Andi Gotusko, polisi saudaraku ya. Saya katakan ada lagi nanti adiknya yang satu lagi, waktu itu mungkin namanya entah apa saudaraku, seorang tua ya. Setiap kita punya nama, walaupun menurut kita nggak suka nama itu saudaraku ya, nama yang aneh lagi cuma Y, namanya Y. Saudara ini entah mungkin apa yang dipikiran orang tuanya, Y namanya ya. Ada lagi nama yang aneh, namanya saudaraku Tuhan. Ini nggak tahu lagi ini seperti apa orang tuanya. Orang manggilnya Tuhan, kalau dia lewat masjid atau gereja, ya Tuhan, langsung masuk dia saudara ke gereja itu. Kenapa saya dipanggil ya? Saudara ketika orang berdoa Tuhan, langsung datang dia. Oh Tuhan tolong, bingung dia saudaraku. Semua minta tolong sama dia ya. Dan akhirnya ada nama, walaupun banyak yang lain ya. Ini kita yang di media ada nama Minal Aidin wal Faizin ya. Mungkin lahirnya pas hari raya saudaraku. Saudara yang namanya manusia pasti punya nama. Sekali lagi walaupun namanya aneh, namanya yang gak suka. Saya dulu waktu saya tanya orang tua saya kenapa nama saya Lasben, ternyata terinspirasi dari lagu Lasbe ma rohatai. Kemungkinan waktu saya lahir pun nama saya udah bingung orang tua saya saudara. Karena anak ke-8, 7 udah dibuat namanya yang bagus-bagus. Ya, Reliman, saudara ya, Carmen, ya, terus Lambron, terus Kalesiman, saudara. Pokoknya udah bagus-bagus. Mungkin saya anak ke-8 saudara bingung, akhirnya tertunda. Baru masa-masa Natal. Berarti saya lagi 12 Oktober, ya kemarin ada yang banyak merayakan ulang tahun saya, dan mungkin nama saya dikasih baru hampir 2 bulan kemudian. Natal biasanya dirayakan bulan Desember bulan 12 ya. Baru dengar mama saya mungkin Lasben marah gitu ya. Walaupun ternyata sesudah saya besar ya, terutama waktu SMP saya pernah cerita saya nggak suka dengan nama ini karena salah ketik di SMP Negeri 3 Pematang Siantar. Lasben tertulis Lasbon ya. Dan sering dihina-hina Karbon ya. Dan akhirnya waktu saya di Jogja, teman saya saudaraku, kata rohani saya berkata kita ganti lah nama. B-nya itu bagus, cuma Lasben kurang bagus kalau cuma Lasben. Kita ganti aja menurut kita, ya. Waktu itu saya berkata apalah itu kita ganti. Dia berkata Benaya, ya Benaya. Saya pikir-pikir perlukah diganti. Akhirnya saya tahu ternyata Lasben itu ada artinya, yaitu Ben itu bahasa Ibrani adalah putra. Makanya Benjamin, Ruben. Nah Las itu adalah bahasa Inggris terakhir. Saya putra terakhir dari 6 putra. Akhirnya pas Lasben, putra terakhir. Dan saya katakan waktu itu nggak usah diganti namanya. Nama anak saya ada nanti Benaya. Makanya saya kasih Benaya saudara. Udah saya siapkan itu lama sekali ya. Nah saudara, setiap kita punya nama, saudara suka atau tidak suka dengan sekarang. Bahasa lagi yang John Media ini ya kan media. Gak tahu waktu ini penting yang kita mungkin kata orang tuanya. Padahal bangsa media itu adalah bangsa yang sering menentang orang Israel. Atau kan udah dilihat bapak dulu suka menentang atau kita tahu ya. Untuk ada John di depan. Yohanes Pembaptis dan John adalah nama yang penuh kasih, nama yang bagus ya. Akhirnya yang menentang itu tunduk kepada kasih dan menjadi pribadi yang luar biasa. Haleluya. Empat kesamaan yang pasti dimiliki manusia. Satu adalah dia pasti lahir, yang kedua dia pasti punya nama, yang ketiga saudaraku ya, dia pasti punya usia. Yang namanya manusia pasti punya usia. Usia bisa singkat, usia bisa panjang saudaraku. Usia bisa cuma hitungan hari, usia bisa hitungan tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang di atas 100 tahun. Tadi malam saya merayakan ibadah, ya kalau saya katakan merayakan atau mengikuti ibadah penghiburan dari orang tua dari
anak yang saya gembalakan yang harusnya menikah bulan lalu saudaraku, dan ternyata ya sesudah dibawa ke Singapura, nggak tahu berapa habis ya, charter pesawat mungkin lebih dari 1 miliar dan lain sebagainya. Berapa hari di Singapura akhirnya meninggal, dan hari Jumat atau hari Kamis kemarin dikebumikan. Dan tadi malam kami melakukan ibadah penghiburan dengan banyak saudara mereka lewat Zoom ya. Dan usianya menurut manusia sangat sudah cukup dalam tanda kutip 76 tahun. Dan satu yang menarik waktu saya mendengarkan kesaksian dari teman-temannya, dari anaknya, cucunya dan saudaranya, orang tuanya teman kita ini saudaraku sangat menjaga hidup sehat. Dari semua kesaksian mereka ada beberapa yang mungkin saya ambil poinnya. Ya, salah satu poin yang sudah lama saya tahu, dan poin yang tadi malam yang saya dengar dari kesaksian, dari waktu memberikan kata-kata sambutan, dan juga kesaksian dari anak, dari temannya, dari tetangganya, ya hampir semua berkata dia menjaga hidup sehat, cinta kepada alam, karena jenis usahanya salah satunya adalah tanam-tanaman, buah-buahan, terus hewan-hewan, saudaraku, dan sangat menjaga kesehatan. Tapi usia saudara, walaupun mungkin ya menurut kita udah cukup 76 tahun, tapi menurut banyak dari mereka pun masih kurang rasanya untuk boleh melewatkan waktu bersama-sama ya. Tapi dari cara dia menjaga kesehatan saudaraku, ya harusnya mungkin bisa lebih 80 dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi usia kita tidak ada siapapun yang tahu. Bahkan kita yang mungkin menjaga kesehatan, menjaga gaya hidup sehat, atau bahkan menghindari kerumunan gara-gara virus corona ini, ada yang di rumah yang kena dan akhirnya meninggal saudara. Ada yang karena tidak kemana-mana tapi juga meninggal. Namanya usia seorang kita nggak pernah tahu. Baru tadi pagi saya dapat kabar lagi seorang pendeta usianya 43 tahun, pendeta gereja besar di Medan saudaraku. Ya, dia wakil kepala dari mungkin gereja paling besar di Sumatera Utara. Meninggal saudaraku, 43 tahun. Kaget saya waktu lihat itu. Dan 2 hari sebelumnya pendeta di daerah Labuhan Batu sana juga meninggal. Di grup kami itu 1 tahun ini banyak sekali pendeta yang meninggal. Dan itulah namanya kehidupan usia, kita tidak pernah tahu ya. Makanya yang keempat yang dimiliki semua manusia adalah namanya kematian. Semua manusia pasti mengalami ini ya. Setiap kita pasti mengalami keempat ini. Lahir ya, diberi nama, melewati hari-hari di dalam usianya, dan akhirnya mengalami kematian dengan cara yang berbeda-beda. Dan pertanyaannya adalah, dalam rentang ini semua saudara, ya, dalam 4 kesamaan ini kita mengalami yang namanya perkembangan di sini. Kita berkembang, kita mengalami yang namanya pertumbuhan, kita mengalami yang namanya melakukan hal-hal yang kecil, makin sedikit besar, makin besar dan makin besar dan lain sebagainya. Kita mengalami yang namanya hal-hal yang belum terlihat, sedikit dilihat, semakin dilihat orang dan dipuji-puji orang dan lain sebagainya. Ataupun ya sesuatu hal yang dicela orang atau mengalami kesulitan. Setelah kita berkembang dalam kehidupan ini, dan pertanyaannya dalam perkembangan ini, ketika kita berkembang, adalah apa yang kita lakukan, ya, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Saudara, dalam perkembangan ini, apakah kita berkembang ke arah yang Tuhan mau atau sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan perkembangan yang Tuhan inginkan, atau kita berkembang sendiri-sendiri? Ya, tubuh akan terus berkembang, badanku dulu tak begini ya, apalagi yang minuman sehat, minumannya susu terus, bukan susu kental manis ragu ya. Dulu kita waktu kecil kalau bisa minum susu kental manis yang ternyata bukan susu krimer kental manis ragu, udah rasanya sehat kali, padahal ternyata cuma manis-manis dari dalam ya. Tapi itulah, kita berkembang dengan nutrisi secara tubuh jasmani, tapi juga nutrisi secara pemikiran. Merasa paling sehat itu karena merasa itu susu yang sehat, sehingga merasa bahagia. Setelah kita berkembang,
tapi apa yang kita lakukan dengan perkembangan ini? Sekali lagi kerinduan saya, setiap kita di tempat ini berkembang ke arah rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Amin. Dan saya tahu mungkin alasan bagi banyak orang kenapa tidak berkembang, hidup sulit. Kenapa tidak berkembang? Latar belakang keluargaku kayak gini. Kenapa tidak berkembang? Pasanganku seperti ini. Kenapa tidak berkembang? Apalagi saudaraku, orang tuaku seperti ini. Kenapa tidak berkembang? Tetanggaku seperti ini. Kenapa tidak berkembang? Gerejaku seperti ini. Selalu akan ada alasan. Kenapa tidak berkembang? COVID-19, ya. Kenapa tidak berkembang? Dibatasi dan lain sebagainya. Tapi hari ini kerinduan Tuhan, waktu menciptakan kita di dalam Kristus Yesus, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 tadi, suraku, kita dibuat untuk berkembang sekalipun kondisi keadaan atau apapun yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan yang kita mau. Ingat, kita diberi kuasa, Dia empower kita untuk bisa terus berkembang, ya. Materi kita 2 bulan yang lalu 4. Nah, oleh karena itu mari terus berkembang. Kita baca satu perikop atau beberapa ayat dalam Alkitab, 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Saya rindu kita baca bersama-sama, ada 4 ayat, ya. 2 Korintus 4 pasal, ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 7, 8, 9, 10. 4 ayat saja. Kalau saudara cukup jelas untuk melihat ayat yang tertulis di depan, silakan baca di sini. Kalau tidak, Bapak Ibu boleh baca di Alkitab saudara, ya. Yang siap berkembang apapun yang terjadi dan siap menyatakan lewat firman Tuhan, katakan amin. Amin. Kurang yakin ingin berkembang. Amin. Haleluya. 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, sekali lagi, alasan kenapa orang tidak mau berkembang karena dia mengalami kesulitan, dia mengalami tekanan, dia mengalami yang menurut dia adalah pembatasan. Dia hidup dalam keterbatasan menurut dia, ya. Tapi dari ayat firman Tuhan ini kita tahu bahwa Rasul Paulus dan para pemberita Injil di zaman itu, orang-orang yang hidup di dalam rencana Tuhan, apapun yang mereka hadapi tidak menjadi alasan, menjadi pembatas untuk mereka terus berkembang menggenapi rencana Tuhan. Saudaraku, dalam segala hal, ayat 8 dikatakan kami ditindas, bukan hanya dalam beberapa hal, bukan hanya dalam banyak hal, bukan hanya dalam hampir semua hal, tapi dalam segala hal. Ke gereja ditindas, saudaraku, yang mau beli apa lagi, mau beli baju mungkin ditindas karena tahu orang Kristen dimahali, saudaraku. Adakah saudara pernah ngalamin karena tahu orang Kristen, saudaraku, tidak dilayani dengan baik? Karena tahu orang Kristen nggak dikasih motor, ya, makanya sampai dibuat di kontrakan khusus non Kristen begitu, saudara, ya. Saudara, ditindas dalam segala hal. Kita begitu dilarang gereja, walaupun baik dari pemerintah, kebebasan bukan tindasan. Puji Tuhan, di gereja namanya di jam namanya tiap minggu, ya. Dan akhirnya, saudaraku, ya, tidak berkembang, saudaraku. Begitu ada COVID, saudaraku, alasan untuk membenarkan diri tidak gereja, tidak mencari Tuhan. Kalau di rumah tetap gereja masih mendingan, tapi kadang-kadang saudara akhirnya menjadi nyaman. Wah, puji Tuhan, ya. Apalagi didukung dengan ayat-ayat yang lain, saudara, Tuhan Maha Hadir dan lain sebagainya, ya. Saudara, ditindas mungkin, ya, tapi dia, saudara, tidak merasa
itu menjadi penghalang. Rasul Paulus tidak membuat itu menjadi penghalang untuk dia terus, saudaraku, bertumbuh dalam segala hal ditindas. Tapi dia tidak merasa terjepit. Karena apa? Dia selalu melihat ada jalan yang dibuka Tuhan. Ya, ada jalan yang diberikan Tuhan lewat penindasan-penindasan yang dialami. Bahkan dikatakan kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara, kadang-kadang kita masih kurang akal, tapi Paulus sudah benar-benar habis akal. Artinya secara manusia dia udah nggak tahu lagi mau ngapain, karena udah dicoba dia berbagai akal. Kalau orang Batak banyak akal, ya kalau Paulus udah sampai habis akal, ya mungkin ya darah Bataknya Paulus nggak ada sekarang. Sampai dia bilang udah habis akal. Kalau kita ini nggak ada, ini selalu aja ada akal. Ya, Batak katanya banyak taktik dan akal. Ya, banyak taktik, banyak akal. Saudara, Paulus sudah merasa habis akal. Segala cara mungkin sudah dia lakukan, mungkin waktu menginjil orang, membuat orang bertobat, membuat orang mencari Tuhan, membuat orang selalu ya hidup dalam panggilan. Rasanya udah habis akal. Saudara mungkin mengalami hal-hal seperti ini, habis akal rasanya. Tapi sekali lagi, saudara, jangan putus asa. Karena apa? Selama kita masih hidup, itu artinya kita masih mampu, masih bisa untuk berkembang. Karena itu berkembang dalam rencana Tuhan. Amin. Dan habis itu saudara dikatakan, sebenarnya kami dianiaya, ya, tapi tidak tinggalkan sendirian. Ini ya penganiayaan fisik, penganiayaan psikis dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan kami dilepaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, Paulus terus berkembang sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya. Dia terus memberitakan kabar baik. Dia terus hidup berkembang sesuai dengan rencana Tuhan. Saudaraku, untuk kita terus berkembang, ya sekalipun dalam tekanan. Ya, hari ini mari kita terus berkembang sekalipun dalam tekanan. Apapun yang menjadi tekanan saudara, mari terus berkembang. Sekalipun banyak kesulitan, banyak kekurangan, terus berkembang. Yang setuju dengan saya katakan, saya ingin terus berkembang. Haleluya. Amin. Ya, berkembanglah terus dengan apapun yang terjadi, bahkan sekalipun dalam tekanan. Maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jangan bertengger pada posisi nyaman. Saya mencoba mengartikan kata settle down, settle up dan lain sebagainya. Saya pikir bertengger paling pas, gak tahu. Terus di bahasa Indonesia pasnya Pak bertengger, enggak ya? Untuk burung. Haleluya. Jadi bahasa Indonesia yang tepat apa Pak? Apa Pak? Coba Pak, biar nanti langsung diganti di sana. Bersandar juga. Jadi kayak burung itu kan, wah enak gitu ya. Apa Pak? Coba Pak. Kan Pak punya akal, banyak pengetahuan. Jangan bertengger pada posisi nyaman. Sebelum kita dengarkan kata ganti bertengger, lagi dibikin dengan Pak Seng, saudara ya. Jangan apa ya? Atau selain Pak Seng mungkin ada yang pintarnya dikit-dikit dengan Pak Seng di sini. Apa yang tepat kira-kira? Jangan settle down, jangan lalam, bukan lalam ya. Oke, sementara kita pakai batu ini ya. Bapak nanti cari kalau udah ketemu terlena. Terlena enggak lah Pak. Ini bertengger itu kan dia cari, dia temukan dan udah kayak gini aja gitu. Posisi nyaman. Nah, posisi nyaman. Kalau terlena kan itu kayak digoda ya, kayak Pak Ahok kepada Mak Ahok cantik sekali kawan. Ternyata uangnya diambil dari dompet, misalnya itu terlena ya. Contoh ya, dikasih bunga kemarin ya, sampai 15.000 dibeli satu tangkai. Ternyata dikirim Mak Ahok, bunganya punya sendiri. Saya akhirnya berpikir nanti saya minta aja dari Mak Ahok daripada saya beli. Padahal saya udah kebaca kan, tiba-tiba saya lihat Mak Ahok di foto, nggak usah dibeli ini. Saya pikir istri saya minta bunga, berarti tinggal dari rumahnya. Itu terlena Pak, diiming-imingi atau seperti apa. Jadi saya menjelaskan ke dosen bahasa Indonesia. Nah, oke, jangan bertengger atau berhenti pada posisi nyaman ya. Jangan saudara berhenti pada posisi nyaman. Nah, ini gambar siapa? Kita paling gampang mengartikan ini. Ini adalah pengemis yang biasanya adalah ada cacatnya, ada kurangnya, sekalipun dibuang-buang. Ya, kadang bisa kita lihat kakinya nggak ada, ternyata dilipat ke belakang. Kita lihat kayak tangannya berdarah-darah, ternyata dia berdarah-darah kayak busuk atau apa. Kita kasihan, ternyata kayak film-film itu
pintar mereka ya, udah cocok jadi sutradara ini. Saudara, banyak orang yang cacat tapi sukses dalam hidup ini. Ya, saudaraku, alasan yang membuat kita berhenti berkembang itu kadang-kadang karena tekanan, karena kekurangan kita, atau karena itu tadi yang saya katakan ya, latar belakang keluarga, bentuk tubuh, ya kemampuan intelektual kita, itu kan bisa menjadi alasan kita berkembang. Kalau mau lagi belajar, kenapa? Memang udah kayak gini otakku, gak bisa lagi aku. Nilaiku memang dapat nilai 6,5 aja, itu udah begitu biasa 5,5. Saudara, kita bertengger pada posisi nyaman yang menurut kita udah. Saudaraku, banyak pengemisnya, sebenarnya mereka bisa, ya, sebenarnya mereka bisa, saudaraku, menjadi orang yang sukses. Dan nanti kita akan lihat banyak orang yang sukses sekalipun, saudaraku, mereka punya kekurangan, mengalami tekanan yang besar dalam hidup. Tapi banyak orang Kristen juga seperti ini, bertengger atau berhenti pada posisi nyaman, ya, atau terlena, ya kita masukkan sedikit dan terbuai karena keadaan yang sudah enak, saudara, sehingga tidak mau lagi berkembang, ya, tidak mau lagi mengembangkan potensi. Saudara, jangan bertengger atau terlena atau terbuai kepada hal yang nyaman. Pada orang yang berpikir yang penting aku bisa makan, selesai, ya, yang penting bisa kusekolahkan anak-anakku, walaupun aku pengemis, selesai. Padahal Tuhan ingin mengembangkan kehidupannya lebih dari itu. Saudara, kadang-kadang kita menjadi pengemis dalam kehidupan ini, walaupun tidak menjadi pengemis di jalanan. Kita berpikir asal aku bisa makan. Bahkan kadang ada orang yang datang ke gereja di sini ya, hanya supaya dapat bantuan makan, saudara. Ya, ada bantuan atau bantuan dari teman-teman gereja. Bertengger pada posisi nyaman, sehingga kalau dia lihat udah gak dapat lagi bantuan, cari lagi gereja yang lain. Atau bahkan ada yang melakukan ini dalam tanda kutip, mohon maaf, hanya bantuan secara rohani tadi. Bahkan ada banyak orang ke gereja pengen dikasih makan terus secara rohani, tapi tidak mau berbuat, tidak mau berkembang. Makanya sekali lagi, saudara, kita harus terus berkembang. Ketika kita udah dikasih makanan rohani, kita terus berkembang, melakukan banyak hal bagi Tuhan. Nggak harus dalam lingkup pelayanan gereja, di pekerjaan kita, di usaha kita, dan lain sebagainya. Ya, terus berkembang. Saudaraku, jangan settle down pada comfort zone, on your comfort zone. Jangan bertengger pada posisi nyaman kita. Karena apa? Hidup ini bukan hanya sekedar untuk mencari nyaman. Hidup ini bukan hanya sekedar ya untuk mendapatkan yang kita mau, dapat makan dan sebagainya. Tapi hidup ini adalah untuk berkembang, melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Apapun kesulitan itu, apapun tantangan itu. Roma 8 ayat 37 yang saya katakan tadi, firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Yesus, yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu, ya, dalam penganiayaan, kalau saudara baca ayat sebelumnya 36, 35, saudara 34, dalam penganiayaan, penindasan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan lain sebagainya. Dalam semua itu kita lebih daripada pemenang. Saudara, kita bukan hanya hidup sekedar cari nyaman. Kita bukan hanya sekedar hidup, hanya sekedar bisa bertahan. Saudara, dengan adanya COVID ini, banyak orang berkata, nggak usah mikirin bisnis besar, kau bisa hidup aja, udah hebat itu. Bahkan memakai nama seorang konglomerat dunia yang saya tahu bukan dari dia, statement ini dikirimin saudara. Kalau sekarang tahun ini bisnismu nggak berkembang atau keuangan nggak berkembang, santai aja, nggak usah bingung, karena kamu bisa makan aja, itu udah hebat karena masalah ini. Saudara, mungkin dari segi ekonomi ada benarnya mungkin, tapi dalam kerohanian kita bukan hanya sekedar bisa hidup, tapi terus berkarya. Amin. Terus berkarya, terus berkembang, ya. Waktu kami hamba Tuhan memikirkan pekerjaan ini, kadang-kadang kita pun pengen ya bertengger pada posisi nyaman, settle down. Yang penting gereja jalan, yang penting ya bisa kalau perlu dibuat online ibadah. Bahkan banyak jemaat Tuhan yang penting masih KTP, masih Kristen, ya. Yang nggak perlu ke gereja, nggak perlu mencari Tuhan di rumah,
Di rumah pun gak nyari Tuhan. Saudara, saya menemukan banyak orang yang jarang berdoa selama ini. Begitu COVID datang, gereja ditutup sementara, saya bisa lihat saudara, ada beberapa orang di gereja pun nggak berdoa. Di rumah nggak berdoa juga saudara. Di gereja karena COVID, di rumah pun santai aja. Makanya ketika ya gereja ditutup, dia biasa-biasa aja. Gereja begitu dibuka, tapi katanya demi menjaga kesehatan nggak datang pun nggak apa-apa. Ya ini dia begitu saja, bertengger pada posisi nyaman. Yang penting kata diriku masih Kristen. Yang penting masih di gereja itu masih terdaftar aku. Kalau ada apa-apa nanti ada di sakramen ini. Bahkan ada yang seperti itu saudara. Saudara, kita bertobat untuk terus bertumbuh. Amin. Kita bukan hanya sekedar menjadi Kristen di KTP, tapi menjadi Kristen untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Atau saudara mau yang penting itu aja tadi, ya. Yang penting bisa makan, yang penting bisa ini. Saudaraku, kita lebih dari itu. Amin. Saya sendiri belajar terus mengembangkan apa yang bisa dikembangkan. Kadang-kadang kemarin sempat terpikir, saya tahu udah oke lah 1 bulan 2 bulan kita pikir. Tapi ternyata kita nggak tahu sampai kapan. Ya COVID ini seperti ini, walaupun bulan ini katanya vaksin sudah bisa dicoba dan sebagainya, tapi kita nggak tahu apakah berhasil dan lain sebagainya. Tapi apakah gara-gara ini kita berhenti menyembah Tuhan kita? Kita berhenti memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berhenti bahkan melayani Tuhan. Kita berhenti menghidupi kehidupan kita seperti yang direncanakan Tuhan sebelumnya. Sebab Tuhan tahu kejadian ini akan terjadi. Yang segalanya terbuka di hadapan Dia. Dan ketika Dia izinkan ini terjadi, saudara, tekanan datang bukan berarti untuk membuat umat Tuhan settle down, ya bertengger pada posisi nyaman. Makanya kita harus terus lakukan apa yang bisa kita lakukan, ya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan settle down pada hal-hal yang nyaman. Nah, saudara lihat ini. Kalau saudara lihat ini, apa yang terbayang dalam pikiran saudara? Kira-kira ini apa ini? Itu si kayu ini jadi bikin melapar, ya. Ini apa ini? Tulisannya B minus, ya. Kalau B minus apa kira-kira? Kalau B2 berarti makanan. Kalau B aja bisa golongan darah, ya, atau AB. Kalau apa ini yang ini apa ini? Kalau menurut saudara apa? Nilai, ya, nilai. Kalau nilai B minus itu udah lumayan nggak? Lulus nggak? Lulus. Kalau C, bapak lulus kan ya C? Lulus. Kata kita kan dosen dulu, kadang dosen Anda C lulus. Makanya saya tanya, ya, C itu kadang udah lulus. Ya, saya buatlah B minus lulus. Ya, ada orang ada dosen yang C kan suruh ulang kalau C. Kalau B minus D yang ulang, ya, makanya tergantung dosennya, ya. Kalau dosen pasien ini kayaknya nyuruh ulang gitu. Nah, saya pikir harus orang dosen nilai, ya. Dosen yang muridnya itu, mahasiswanya itu harus benar-benar yang bagus, saudaraku, ya, dan dia dosen yang ditakuti. Dia kadang-kadang, saudaraku, kasih tugas yang benar-benar sulit dan lain sebagainya. Suatu ketika, saudaraku, dia kasih standar gini, kalau C harus ulang, kalau B minus boleh tidak ulang. Sehingga makanya yang C harus ulang, ya. Sampai suatu ketika dia akan mengadakan ujian akhir kepada mahasiswanya. Saudara, ketika hari ini tiba, mahasiswa sudah di ruangan semua, nggak ada yang main-main, nggak ada yang buka handphone untuk WhatsApp dan lain sebagainya, karena belajar mereka. Ini harus dapat minimal B minus, jangan sampai C. Disuruh ulang lagi, suruh ulang harus bayar uang kuliah, ya, belum lagi waktu terbuang 1 semester. Begitu dia masuk suratku, semua mahasiswanya itu belajar semua. Mana nanti yang namanya yang akan dikeluarkan, yang akan diujikan. Tapi tiba-tiba suratku, ketika dosen ini dulu, dia berkata, mahasiswaku, ada kabar baik yang akan saya sampaikan hari ini. Setelah Bapak berpikir-pikir, kalian di sini udah ada yang ulang 3 kali, 4 kali mata kuliah ini, pelajaran ini. Bahkan ada yang 5 kali. Akhirnya Bapak berpikir dari pagi. Hari ini Bapak bermurah hati. Yang tidak mau ambil ujian ini, saya langsung berikan nilai B minus. Artinya kalian lulus, tidak perlu ujian.
Tapi kalau kalian ada yang masih mau ujian, boleh tetap ikut ujian. Saudara, dari sekitar 80-an mahasiswa itu, saudaraku, ini ada apa yang terjadi dengan dunia, ya? Pasien belum pernah kasih seperti itu, Pak, ya. Kalau itu mungkin mereka berkata, oh biasa itu Pak, itu baiknya, gitu ya. Nah, kalau dosen ini, dosen killer, saudara, bingung antara percaya dan tidak percaya. Dosennya berkata lagi, ngerti nggak kalian yang maksud? Ya? Kalian boleh dari ujian langsung lulus, tapi nilainya minus. Jadi nggak perlu ngulang, langsung lulus. Yang udah ngulang 3 kali, 4 kali hari ini langsung lulus tanpa ujian. Sekarang boleh meninggalkan ruangan ini. Tapi yang mau ujian boleh juga tetap di ruangan ini. Saudaraku, pertama-tama antara percaya dan tidak percaya ada yang betul Pak saya boleh keluar, silakan. Nilai minus, oke silakan. Keluar saudaraku, langsung banyak. Tinggallah 5 orang saudaraku, nggak nyampe 10% yang berpikir mau ujian. Ada yang terima ini, ada salah satunya yang udah ngulang 3 kali. Ditanya saya, kenapa mau ujian? Nanti kamu ngulang lagi. Gak apa-apa, udah belajar terus. Kalau kayak gitunya, cari aku ngulang kalau nggak dapat nilai A dari bapak atau nilai B, nggak minus. Pokoknya saya mau coba. Saudara, ya udah, nggak nyesal ya. Saya kasih penawaran lagi. Yang mau keluar sekarang langsung lulus. Dari yang 5 ini masih ada, nggak ada lagi saudara. Akhirnya, oke, ambil posisi masing-masing. Kita mau ujian. Dosennya ini membagikan kertas ditutup saudara. Ini soalnya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berapa detik? Berdoa selesai. Kita mulai ujiannya. Silakan kerjakan tugasnya. Ketika kelima mahasiswa yang membuka kertas kembali, selamat Anda mendapat nilai A yang terbaik. A plus kalau Anda plus. Saudara mereka langsung bersorak, "Hore!" Begitu saudara. Dan akhirnya lulus dengan nilai yang terbaik. Saudara, kadang kita maunya bertengkar setengah pada kenyamanan. Ya kita pikir yang penting bisa makan. Gereja, kami kadang pendeta yang penting gerejanya masih bisa berjalan daripada gereja untuk. Tapi lebih dari itu, gereja harus terus memberitakan kabar baik. Gereja harus terus berkarya. Ada banyak ide yang udah mulai saya pikirkan harus kita lakukan saudara. Ya bahkan saya pribadi kemarin udah berpikir untuk pelayanan YouTube harus terus ditingkatkan ya, makanya Sony buat ini. Tapi saya kurang pede kalau video itu wajah saya muncul ya, walaupun saya udah ganteng kayak Ari Bobo, tapi harus jujur saudara ya, karena saya masih kurang pede. Akhirnya saya temukan sesuatu dan saya eksekusi dalam minggu ini. Namanya adalah channel Apa Kata Alkitab. Kalau saya nggak pede dengan wajah saya, setidaknya dengan suara saya akan buat renungan 10 menit tentang apa kata Alkitab. Ya, begitu saya mau eksekusi ada aja tantangan. Editornya mau pulang kampung lagi. Ya, kadang ada aja tantangan saudara. Tapi saya berpikir saya harus buat ini channel. Saudara nanti ya subscribe, jangan lupa subscribe nanti ya. Karena saya akan kasih hadiah kepada nanti di sini adalah channel diskusi juga. Nanti komen yang terbaik, jawaban yang terbaik, saya akan buat sesuatu yang saya harus belajar saudara, ya, gak hanya settle down kepada apa yang menurut saya udah cukup makan, tapi harus settle down bukan kepada yang manusia rencanakan, tapi kepada yang Tuhan rencanakan. Nyamannya kita itu hanya dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Nah, oleh karena itu, maka yang kedua saudaraku, ya, jangan dapat B minus sampai dapat A, amin. Maka yang kedua, ini yang terakhir ya, 5 menit terakhir atau 10 menit terakhir adalah kita harus terus berpikir dan bertindak ya untuk terus berkembang. Amin. Berpikir dan bertindak, bukan hanya berpikir tapi juga harus bertindak untuk terus berkembang. Ya bukan hanya settle down udah bisa dapat makan dari menulis, akhirnya gak bisa nggak melakukan hal yang lain lagi. Selalu berpikir dan bertindak. Makanya kemarin saya langsung eksekusi channel ini, saya langsung rekam. Apa kata Alkitab tentang pengampunan? Udah saya rekam suara saya, begitu mau dikasih ke editor, Pak saya mau pulang hari ini. Haleluya, itu saudara. Udah saya rekam saudara. Setiap kita yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Kadang-kadang kesalahan itu besar, kadang-kadang mungkin berpikir dan bertindak terus berkembang. Saudara, ada banyak contoh-contoh orang dengan penuh keterbatasan, orang yang mengalami banyak tekanan, tapi mereka berkembang, saudara. Ya. Dan saya akan tutup dengan contoh-contoh ini. Contohnya adalah ini. Siapa? Ya ini saya juga terus berkembang ini ya. Yang ini adalah
Nick Fujisi ya. Saya udah sering memberikan contoh tentang dia, tapi kali ini ditambahin lagi lebih komplit dengan data kehidupannya atau keadaan kehidupannya yang terus berkembang, saudaraku. Bukan hanya untuk bertahan hidup, Nick dikatakan dia udah berkali-kali mau bunuh diri waktu dia kecil. Ini adalah tahun 2006 ketika kalau nggak salah kunjungan dia kedua kali atau pertama kali ke Amerika, ya saya yang undang pada saat itu, ya. Saya datangi gereja-gereja bule. Saya bilang ada seorang orang hebat yang mau berkembang. Waktu saya tahu tentang dia, mau nggak kita undang sama-sama? Banyak gereja saudara di Amerika waktu itu saya ajari, dan akhirnya kami adakan acara ini, ya. Dan dia terus berkembang. Dia tidak berhenti berpikir, bahkan tidak berhenti bertindak untuk terus berkembang. Sekalipun tubuhnya, tangannya selalu tidak bisa berkembang lagi, kakinya tidak bisa berkembang lagi, tapi rohnya di dalam Tuhan masih bisa terus berkembang. Karena apa? Tuhan menetapkan kita untuk terus berkembang di dalam rencananya, menggenapi rencananya. Saudaraku, kita tahu dia udah khotbah di hadapan jutaan orang, menjadi inspirator bagi banyak orang, dan juga dia, saudaraku, berkembang biak memiliki 4 anak sekarang. Haleluya. Anak yang baru lahir kembar, saudara. Dia mendapatkan istri yang cantik, tubuhnya ya secara fisik normal, anak-anaknya juga secara fisik normal. Ini update terakhir, anaknya kembar 4 orang lah sekarang. Saya masih bunga, saudara, kalah. Dia langsung 4, ya. Ada banyak contoh kalau saya beritahukan kepada saudara, tapi yang terakhir sebelum kita berdoa, ya. Yang terakhir, saudaraku, ya, namanya adalah Anthony, nama belakang istri saya, Robles. Saya tidak tahu cukup jelas atau tidak di gambar ini, saudaraku. Dia tidak punya satu kaki, dia cuma punya satu kaki. Anthony Robles menjadi juara gula kelas 125 pounds, berarti kurang lebih kelas 70-an kilo untuk NCAA, itu National College Athletic Association. Itu adalah kejuaraan, ya. Dinyalakan lagi aja, ya, nanti saya makin tidak terlihat. Haleluya. Maaf, ini senang kali kalau yang gini-gini, ya. Nah, saudara, ya, dia juara, saudara, Anthony Robles. Dan ada banyak yang lain yang saya batasi saja. Kalau saudara cari orang yang penuh keterbatasan tapi terus berkembang, banyak sekali selain itu orang ini. Saudaraku, ini dia juara. Ini lebih jelas, saudara lihat tidak ada kakinya satu, tapi dia juara. Dia pergi kuliah ke kampus dan menjadi atlet di kampus itu, dan juara nasional se-universitas di Amerika kelas 70-an kilogram. Dan ini cara dia mengalahkan lawannya. Ya, kalau saya pernah kasih tahu kepada saudara pejudo yang tidak punya satu tangan, mungkin itu ilustrasi atau kejadian sebenarnya saya tidak pernah dikatakan, tapi ini kisah nyata. Saya tidak tahu bagaimana lawannya ini bisa kalah, yang pasti bukan karena kasihan, saudara. Ya, karena lawannya pun kesal, udah satu kakinya kalau jauh, gitu saudara, ya. Kesal kalau lawan-lawannya, ya. Ini yang terakhir. Lihat wajahnya ini, gue bang, udah lepas gitu, saudara. Di tag, dia nyerah, saudara. Dengan kakinya tidak ada satu, dia lebih leluasa untuk mengangkat badannya ke atas, dan dengan kepalanya dia kunci kaki lawannya, dan dia menjadi juara. Saudaraku, mari berpikir dan bertindak untuk terus berkembang. Amin. Kita tahu kita nggak ada yang punya keterbatasan secara fisik seperti ini. Bahkan, ya, mungkin secara mental kita pun nggak ada yang punya keterbatasan yang sestres orang-orang yang saya sebutkan tadi. Tapi, ya, mungkin ada saja alasan yang dibuat iblis untuk membuat kita settle down, bertengger pada posisi nyaman, atau yang membuat kita untuk berhenti berpikir dan bertindak dalam perkembangan kehidupan kita. Tapi hari ini, saudaraku, mari kita ambil keputusan. Apapun kondisi yang terjadi, situasi, kadang-kadang mungkin waktu kita dengar teman kita ke gereja, kita lihat teman kita ke gereja, mungkin ada yang berpikir, aku pun sesekali nggak usah gereja lah, enak juga. Jangan bersaudara, saya kadang berpikir gitu. Kami liburkanlah sesekali, masih enaknya itu. Saya mau apa yang jahil dulu hari Minggu. Kadang-kadang ya ada saja
saja yang membuat kita agak yang penting gerejanya hanya jalan aja. Tapi saya belajar, gereja kita ini bukan hanya sekedar jalan karena organisasi gereja, tapi karena semua saudara yang hadir hari ini, ya, saya, setiap kita yang menjadi perwakilan kerajaan sorga di kota ini, kita harus terus berkembang menggenapi rencana Tuhan. Kalau kita masih di sini, kalau kita masih hidup, sekali lagi itu artinya untuk kita hidup memberi buah. Saudaraku, tubuh dan darah Kristus adalah jadi jaminan bagi kita untuk bisa terus berkembang. Karena itu sekali lagi yang siap dan yang mau untuk terus berkembang, berpikir dan bertindak berkembang, haleluya, lambaikan tanganmu.